Film ini mengisahkan bertemunya Rico, seorang kondektur bus. Dalam perjalanannya ke kantor, bahkan setelah mengetahui bahwa Rico sudah menikah, dia masih mengejarnya. Saat hubungan mereka berubah menjadi cinta, semakin sulit bagi mereka untuk melupakannya. Akankah wanita tersebut terus bersama? Ikot! Yan, malapit na mag-change partners! Cerita dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan. Dia baru saja mengetahui bahwa pria yang selama ini dia kira masih jomblo ternyata sudah memiliki pacar. Namanya Hiro. Hiro, pria yang dengan percaya diri berkata bahwa dirinya masih sendiri, padahal kenyataannya sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan tentu saja mereka berpisah karena merasa sangat dikhianati. Dia merasa seperti terjebak dalam permainan perasaan yang tidak adil. Dari kejadian itu, Ella menjadi sangat skeptis terhadap cinta. Baginya cinta hanya sekadar omong kosong belaka. Sorry, Ella. Huwag mo ko iwan! Setelah lulus sekolah, ia memutuskan untuk fokus pada karir. Baka maabutan sila ng kliyente. And tell them to keep up their end. Ella membuka usaha warung makan dan perlahan-lahan bisnisnya mulai berkembang pesat. Tentu saja perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Dia juga harus memastikan bahwa setiap pelanggan yang datang merasa puas dengan pelayanannya. Pahinga, Jai. Miss tayo. No. Bersama dengan sahabatnya Max, orang yang selalu ada untuk Ella, mereka sangat kompak dalam membangun usaha bersama. Meskipun kesibukan bisnis terus berjalan, Ella tetap merasa ada sesuatu yang kosong di hidupnya. Meski sukses, ada bagian hatinya yang merasa tidak lengkap. Sana all namamaga. Alam mo, paano mo Saka, okay lang naman ako. Malam pun tiba, Ella pun menerima bonus besar dari klien yang puas dengan hasil kerjanya. Thank you so much, Mrs. Tan. Ikaw talaga, Magnus. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ella memutuskan untuk pergi mencari hiburan. Kailangan natin yan siya. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke tempat di mana dia bisa menemukan hiburan. Namun malam itu ternyata tidak seperti yang Ella harapkan. Baru beberapa menit beradu mekanik, dia sudah merasa lemas dan tak ada semangat. Semua itu terasa sangat membosankan baginya. Dia pun menceritakan pengalamannya pada Max. Meskipun agak terkejut dengan keluhan Ella yang baru saja terjadi, Max pun memberi saran. Kamu juga butuh sesuatu yang lebih dari itu. Sutay, Tommy. Maingay. Daldal nito. Hindi ko nga alam kung ako yung may problema. Namun Ella yang sudah terlanjur jenuh dengan segala hal yang berhubungan dengan cinta, hanya menganggap itu sebagai omong kosong. Sarap nga. Tigang, ha? Keesokan harinya Ella bangun kesiangan. Padahal hari itu adalah hari yang sangat penting bagi bisnisnya. Dan Max harus bertemu dengan klien besar yang ingin bekerja sama. Namun sayangnya ia terjebak dalam kemacetan parah. Tak ada taksi yang tersedia untuk mengantarnya tepat waktu. Kayo, ma'am. Sama kayo. Tanpa banyak mikir, Ella memutuskan untuk naik bus. Disinilah pertemuan tak terduga itu terjadi. Ella bertemu dengan Rico, seorang kernet bus yang tampaknya biasa saja. Excuse me. Miss Kapit. Tetapi ada sesuatu yang terjadi tentang dirinya. Bahkan dia sendiri tak tahu, apalagi ketika secara tak sengaja dashboard Ella tersentuh oleh antena yang dimiliki oleh Rico. Pag kami mo ba para maluwag? Okay lang. Yeah, boy. Itu adalah momen yang sangat lucu dan agak tegang. Ella yang penasaran pun mencari cara untuk bisa bertemu lagi dengan Rico. Kami. Ay, mata-mata pa lang yung lagay na ako. So, ako lang mag-isa. Paano ka? Namun sayangnya, hari yang ia nantikan tidak terjadi sebab Rico mengambil rute lain. Dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rico. Rico, ibabiyahe nung ngayon, miss eh. Sementara itu di kehidupan pribadi Rico, dia ternyata tidak hidup sendiri. Rico tinggal bersama seorang wanita bernama Bing dan anak perempuannya. Mereka belum menikah tetapi hidup bersama dalam sebuah rumah kecil yang sederhana. Salah satu masalah besar yang mereka hadapi adalah masalah ekonomi yang semakin memburuk. Untuk bertahan hidup mereka sering harus meminjam uang dari orang lain. Tapi Bing tetap berusaha untuk menjaga keluarga mereka agar tetap terpenuhi. Namun seringkali Bing merasa sangat marah kepada Rico karena dianggap tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya.
Kala mo naman kaya Huwag ka namang bumanat ng ganyan sa harap ng... Boses mo naman. Advance. Malabo tayo ngayon. Suatu hari Bing memarahi Rico dengan kata-kata pedas. Ia menyebutnya sebagai suami yang tidak berguna dan tidak bisa diandalkan. Gusto ko po yung binibili ni Tito. Ibig ko sabihin yung prinamis mo pasalubong. Bawin kung anong nawala sa akin. Rico yang sudah tertekan merasa sangat terluka oleh kata-kata Bing. Namun di tengah kekacauan itu, Rico memutuskan untuk mengirim pesan kepada Ella untuk mengajak bertemu. Mereka pun sepakat untuk bertemu di halte bus seperti biasa. Tetapi Rico tak kunjung datang. Waktu pun berlalu dan Ella mulai merasa kecewa. Insan, si Bing... Ternyata Rico mendapat kabar bahwa Bing istrinya mengalami kecelakaan kecil di rumah. Ternyata Bing sakit dan membutuhkan perawatan lebih, dan mengejutkannya lagi Bing ternyata sedang hamil. Kabar ini pun membuat Rico bingung dan khawatir. Bing yang merasa tidak mampu merawat anak kedua mereka jika dilahirkan sangat stres memikirkannya. Ha? Buntis siya? Hindi ko alam. Decision ko. Ella yang tidak tahu bahwa Rico sedang menghadapi masalah besar merasa cemas dan galau. Dia merasa seolah-olah Rico sedang menghindarinya. Keesokan harinya, Ella mendapati bahwa Rico sedang cuti dari pekerjaannya. Oh, miss! Wala siya. Naka-leave. Sige. Ternyata dia sedang mengurus masalah keluarganya. Ella merasa bingung dan kesal seolah dia dikhianati kembali. Dia pun memutuskan untuk menjauh dari Rico dan melupakan semua yang terjadi. Ano plano mo? Di humanap na iba. Dapat discreet. Namun tak lama setelah itu, Rico datang ke rumah Ella untuk meminta maaf. Dia menjelaskan tentang kondisi Bing yang sedang hamil dan dia merasa harus menjaga keluarga kecilnya. Karim lang naman pala. Kasi ganito eh. Kailangan ako ni Bing ngayon eh. Ella yang mendengar penjelasan itu merasa lebih bingung. Meskipun ia mengatakan tidak mau terjebak di situasi yang sangat rumit. Ella akhirnya memutuskan untuk mundur. Kapag naisipan mo umuwi. Waktu berlalu dan hubungan mereka kembali sesuai rutinitas. 4 bulan berlalu setelah perpisahan itu. Ella bertemu dengan Hiro mantan kekasihnya. Ternyata Hiro sudah menikah. Ini membuat Ella semakin galau brutal di usianya yang semakin matang. Ella kini belum menemukan cinta sejatinya. Malam itu Ella berjalan pulang dan berusaha memesan ojek. Namun tidak ada yang tersedia. Saat itulah Rico muncul. Dia telah mencari Ella kemana-mana. Dan akhirnya mereka bertemu kembali. Rico meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dia mengatakan kalau ia yakin mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Bing bukanlah orang yang tepat untuknya. Pada akhirnya Ella dan Rico memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama.